Soal hukum di 3 kebidanan tentang remaja. Soal pertama, seorang perempuan umur 14 tahun datang ke puskesmas bersama ibunya dengan keluhan belum mendapat menstruasi. Hasil anamnesis merasa malu karena teman-temannya sudah menstruasi. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/60, nadi 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36 derajat. Tidak terdapat massa pada abdomen. Bagaimana cara konseling yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Menyarankan agar remaja melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter spesialis. B. Menjelaskan secara detail tentang proses menstruasi dan siklus menstruasi. C. Meyakinkan remaja bahwa ia masih dalam rentang usia yang normal untuk mendapat menstruasi. D. Meminta remaja untuk tidak khawatir berlebihan karena menstruasi akan datang dengan sendirinya. E. Mengeksplorasi remaja serta memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Jawabannya adalah E. Mengeksplorasi kebutuhan dan pertanyaan remaja serta memberikan informasi sesuai kebutuhan. Kata kunci menstruasi remaja dan komunikasi. Strategi menjawab soal. Identifikasi bahwa kunci utama dalam kasus ini adalah menciptakan suasana yang nyaman bagi remaja untuk mengeksplorasi kekhawatiran dan pertanyaannya. Hindari pilihan jawaban yang memberikan penjelasan detail atau tindakan berlebihan. Tips menjawab: pelajari prinsip-prinsip komunikasi efektif dengan remaja seperti membangun rapport, mengeksplorasi kebutuhan, dan memberikan informasi yang sesuai. Pahami bahwa remaja sering merasa malu atau canggung membahas masalah kesehatan reproduksi, sehingga pendekatan yang tepat sangat penting. Soal nomor 2, seorang bidan diminta untuk memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi pada sekelompok remaja di sebuah komunitas. Berdasarkan hasil survei, ditemukan bahwa angka kehamilan di usia muda sangat tinggi. Setelah diteliti, ternyata penyebabnya adalah perilaku seks pranikah yang sering dilakukan remaja. Apakah strategi yang penting dalam kasus tersebut? A. Menggunakan bahasa formal dan istilah medis yang baku. B. Menyampaikan materi sesuai kurikulum standar tanpa penyesuaian. C. Meminta audiens untuk membaca materi terlebih dahulu sebelum penyuluhan. D. Menyampaikan materi dengan gaya komunikasi yang sama untuk semua audiens. E. Menggunakan bahasa sederhana, contoh-contoh konkret, dan alat bantu visual yang sesuai dengan usia remaja. Jawabannya adalah E. Menggunakan bahasa sederhana, contoh-contoh konkret, dan alat bantu visual yang sesuai dengan usia remaja. Kata kuncinya penyuluhan remaja dan perilaku seks. Strategi menjawab soal. Identifikasi bahwa kata kunci utama dalam kasus ini adalah penyesuaian gaya komunikasi dan materi agar mudah dipahami oleh audiens remaja. Hindari pilihan yang menggunakan bahasa terlalu formal atau tidak melakukan penyesuaian. Tips menjawab: pahami pentingnya penyesuaian dalam komunikasi dengan remaja, terutama untuk topik-topik sensitif seperti kesehatan reproduksi. Fokus pada pengguna bahasa sederhana, contoh-contoh konkret, dan alat bantu visual yang sesuai dengan usia remaja. Soal nomor 3, seorang remaja perempuan umur 15 tahun datang ke klinik untuk konseling tentang nyeri menstruasi. Hasil anamnesis mood swing, merasa canggung dan malu untuk berkonsultasi. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 88 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36 derajat. Pemeriksaan abdomen tidak ada massa. Bagaimana cara meningkatkan keterbukaan paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Meminta remaja didampingi orang tuanya saat konsultasi. B. Menanyakan secara detail tentang gejala dan yang dialaminya. C. Menciptakan suasana santai dengan obrolan ringan yang relevan. D. Meyakinkan remaja untuk tidak perlu malu membahas masalah ini. E. Memberikan penjelasan panjang lebar tentang menstruasi dan gejalanya. Jawabannya adalah C. Menciptakan suasana santai dengan obrolan ringan yang relevan. Kata kunci konseling menstruasi remaja. Strategi menjawab soal. Identifikasi bahwa kunci utama dalam kasus ini adalah menciptakan suasana yang sangat santai dan nyaman bagi remaja untuk terbuka membahas masalahnya. Hindari pilihan jawaban yang langsung menanyakan detail gejala atau memberikan penjelasan panjang lebar.
Tips menjawab, pahami bahwa remaja sering merasa canggung atau malu-malu membahas topik terkait menstruasi dan gejala-gejalanya. Fokus pada membangun suasana yang santai melalui obrolan ringan dan relevan sebelum membahas topik utama. 4. Seorang remaja perempuan umur 12 tahun datang ke TPMB untuk konsultasi tentang menstruasi. Hasil anamnesis malu-malu dan tidak yakin bagaimana harus memulai percakapan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 82 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36 derajat. Konjungtiva tidak anamis, abdomen tidak ada benjolan. Apakah langkah awal yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Merujuk pada dokter spesialis. B. Menjelaskan secara rinci tentang proses menstruasi. C. Menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka untuk diskusi. D. Memberikan informasi tentang produk kebersihan saat menstruasi. E. Menyarankan remaja perempuan untuk membaca buku tentang menstruasi. Jawabannya adalah C. Menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka untuk diskusi. Kata kunci menstruasi remaja. Strategi menjawab soal menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka untuk diskusi adalah langkah yang pertama yang tepat untuk membangun komunikasi yang efektif dengan remaja putri. Hal ini membantu remaja merasa dihargai dan lebih terbuka untuk berbagi kekhawatiran atau pertanyaan mereka. Tips menjawab: 1. Pahami konteks dan situasi yang diberikan dalam soal. 2. Identifikasi prinsip-prinsip komunikatif efektif yang relevan. 3. Pilih jawaban yang mencerminkan praktik terbaik dalam komunikasi efektif dengan pasien, terutama remaja putri. 4. Jika ragu, pilih jawaban yang menunjukkan empati, menghargai perspektif pasien, dan menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka. 5. Bacalah soal dengan cermat dan pahami pertanyaan yang diajukan. 6. Perhatikan kata kunci seperti langkah pertama. Soal nomor 5, seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke TPMB bersama pacarnya dengan keluhan belum menstruasi selama 2 bulan. Hasil anamnesis mengaku sudah melakukan hubungan seksual bersama pacarnya, belum siap menjadi orang tua, namun tidak mau menggugurkan kandungannya. Hasil laboratorium HCG urin positif, bidan memberikan konseling bahwa keputusan yang diambil untuk tidak menggugurkan kandungannya sudah tepat. Apakah keterampilan empatik paling tepat pada kasus tersebut? A. Respect. B. Support. C. Flexion. D. Validasi. E. Partnership. Jawabannya adalah respect. Pada kata kunci, keterampilan empatik remaja belum haid, kehamilan tidak diinginkan, belum siap menjadi orang tua, tidak ingin menggugurkan kandungan, respon bidan. Strategi menjawab empati adalah kemampuan bidan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dialami klien, sehingga bidan tanpa harus larut dalam suasana hati klien. Empati merupakan tingkat tertinggi dalam proses report atau jalinan hubungan antara seorang bidan dengan kliennya. Respon empati dapat dilakukan melalui mendengar empati dan berbicara empati kepada klien. Feldman dan Christensen 2008 memberikan 5 keterampilan empatik yang mudah dipahami dan dipraktikkannya, yaitu reflection, ibu tampak sedih. Validation, saya mengerti bapak marah dalam kondisi ini. Support, bapak telah melakukan hal yang baik dalam mengatasi kesedihan bapak. Partnership, kita dapat bekerja sama untuk membuat ibu merasa lebih baik. Respect, Anda telah melakukan perbuatan yang penuh kebaikan kepada pesaing Anda. Tips menjawab: baca pertanyaan soal yaitu keterampilan empatik dan yang bidan lakukan, kemudian kaca kasus dan temukan kata kunci yaitu keterampilan empatik, remaja belum haid, kehamilan tidak diinginkan, belum siap menjadi orang tua, tidak ingin menggugurkan kandungan, bidan merespon keinginan remaja tersebut. 6. Seorang remaja 17 tahun datang ke TPMB diantar oleh keluarganya. Hasil anamnesis sudah 2 bulan tidak menstruasi, mengeluh, mual, muntah, mudah lelah, tidak ada nafsu makan, dan sering merasa cemas. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 82 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Pemeriksaan HCG urin positif.
Apakah pendidikan kesehatan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Umur yang terlalu muda untuk hamil. B. Memeriksakan kehamilan jika ada keluhan. C. Kehamilan muda merupakan hal yang wajar. D. Makan makanan yang bergizi agar ibu dan bayi sehat. E. Remaja umur sekolah beresiko jika terjadi kehamilan. Jawabannya adalah D. Makan makanan yang bergizi agar ibu dan bayi sehat. Kata kunci remaja yang hamil yang merasakan cemas karena tidak menstruasi sudah berbulan. Dukung moral dari petugas kesehatan agar tidak kaget dengan hasil pemeriksaan yang menandakan bahwa remaja tersebut hamil. Strategi menjawab soal fokus pada pertanyaan kalimat yang mampu memberikan dukungan kepada remaja agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terminasi kehamilan. Tips menjawab, mahasiswi diharapkan mempelajari kembali kebutuhan psikologis yang terjadi pada remaja. 7. Seorang perempuan umur 20 tahun datang ke TPMB dengan keluhan keluar keputihan berbau dari kemaluannya. Hasil anamnesis keluhan dirasakan sejak 2 bulan yang lalu dan terasa gatal. Hasil pemeriksaan keadaan umum pucat, tekanan darah 110/70, nadi 88 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, suhu 38 derajat. Tampak keluar cairan kekuningan dari vulva. Apakah pemeriksaan penunjang yang paling tepat untuk melakukan menegakkan kasus tersebut? A. IVA. B. Inspekulo. C. Pap smear. D. Secret vagina. E. Vagina toucher. Jawabannya adalah D. Secret vagina. Kata kunci adanya keputihan yang berbau. Strategi menjawab, mengingatkan dengan masalah-masalah kesehatan reproduksi pada remaja. Tips menjawab, menganalisis pertanyaan terlebih dahulu, kemudian mencari kata kunci yang ada di kasus selalu menjawab. 8. Seorang perempuan umur 18 tahun datang ke TPMB dengan keluhan nyeri menstruasi pada hari pertama dan hari kedua. Hasil anamnesis darah menstruasi banyak, ganti pembalut 3 kali per hari. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 30 derajat Celcius. Abdomen tidak teraba massa. Apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memberikan analgetik. B. Mengajukan olahraga ringan. C. Menjelaskan fisiologi terjadinya nyeri. D. Melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. E. Merujuk pasien ke fasilitas pelayanan yang telah lengkap. Jawabannya adalah B. Mengajukan olahraga ringan. Kata kunci keluhan nyeri menstruasi hari 1 dan 2 saat menstruasi. Strategi menjawab soal, mengingat kembali materi tentang menstruasi. Tips menjawab, menganalisis pertanyaan terlebih dahulu, kemudian mencari kata kunci yang ada di kasus lalu menjawab. 9. Seorang bidan koordinator puskesmas sedang membuat perencanaan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja di sebuah SMP di wilayah binaan. Dalam survei pendahuluan didapatkan informasi bahwa sebagian besar siswi SMP tersebut sudah mengalami menstruasi. Hasil pemeriksaan kesehatan di SMP tersebut sekitar 40% remaja putri mengalami anemia. Apakah informasi yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pola istirahat. B. Personal hygiene. C. Kebutuhan nutrisi. D. Kebutuhan olahraga. E. Kesehatan reproduksi. Jawabannya adalah C. Kebutuhan nutrisi. Kata kunci 40% mengalami anemia. Strategi menjawab, mengingat kembali materi tentang anemia pada remaja. Tips menjawab, menganalisis pertanyaan terlebih dahulu, kemudian mencari kata kunci yang ada di kasus selalu menjawab. 10. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun diantar teman laki-laki datang ke TPMB ingin menggugurkan kandungannya. Hasil anamnesis hamil di luar pernikahan. Hasil pemeriksaan hamil 12 minggu. Bidan menolak karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan kode etik kebidanan. Apakah jenis sikap bidan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Hak bidan. B. Kewajiban bidan. C. Keputusan bidan. D. Profesional bidan. E. Standar profesi bidan. Jawabannya adalah A. Hak bidan. Kata kunci ingin menggugurkan kandungan yang di luar pernikahan. Strategi menjawab soal, mengingat kembali
tentang materi etik legal kebidanan, serta hak serta kewajiban bidan dalam menjalankan pelayanannya. Tips menjawab, menganalisis pertanyaan terlebih dahulu, kemudian mencari kata kunci yang ada di dalam kasus tersebut. 11 orang remaja perempuan umur 15 tahun datang ke TPMB dengan keluhan nyeri menstruasi pada 1 sampai 2 hari pertama sampai tidak pergi ke sekolah. Hasil anamnesis darah menstruasi banyak, ganti pembalut 3 kali per hari. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120 per 70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius. Apakah hormon yang paling tepat pada kasus tersebut? A. LH, B. FSH, C. Estrogen, D. Progesteron, E. Prostaglandin. Jawabannya adalah E. Prostaglandin. Pada kata kunci, nyeri menstruasi hari 1 dan 2. Strategi menjawab soal, mengingat kembali materi tentang menstruasi pada mata kuliah biologi reproduksi. Tips menjawab, menganalisis pertanyaan terlebih dahulu, lalu kemudian mencari kata kunci yang ada di kasus lalu menjawab. 12. Seorang remaja perempuan umur 16 tahun datang ke puskesmas mengeluh sudah 5 hari nyeri di bagian perut bagian bawah. Hasil anamnesis belum pernah menstruasi. Hasil pemeriksaan keadaan umum pucat, perut membesar, TFU-nya 2 jari di bawah pusat, teraba lunak, pemeriksaan vulva terlihat mengembung dan berwarna kebiruan. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Amenore, B. Dysmenorrhea, C. Menorrhagia, D. Cryptomenorrhea, E. Hypomenorrhea. Jawabannya adalah D. Cryptomenorrhea. Kata kunci 5 hari nyeri perut bagian bawah dan di umur 16 tahun belum pernah menstruasi. Strategi menjawab soal, mengingat kembali materi tentang menstruasi pada mata kuliah biologi reproduksi. Tips menjawab, menganalisis pertanyaan terlebih dahulu, kemudian mencari kata kunci yang ada di kasus lalu menjawab. 13 orang remaja perempuan tahun datang ke TPMB dengan keluhan menstruasi lebih dari 15 hari. Hasil anamnesis ganti pembalut 3-4 kali per hari dan sering disertai nyeri abdomen. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80, nadi 90 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, suhu 36 derajat. Terdapat massa pada uterus. Apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Bed rest, B. Memasang infus, C. KIE untuk dirujuk ke RS, D. Memberikan terapi hormon, E. Melakukan pemeriksaan dalam. Jawabannya adalah C. KIE untuk dirujuk ke RS. Kata kunci, menstruasi lebih dari 15 hari dan disertai nyeri abdomen. Strategi menjawab soal, mengingat kembali masalah-masalah pada menstruasi pada remaja. 14. Seorang remaja perempuan umur 16 tahun datang ke TPMB dengan keluhan hamil 18 minggu. Hasil anamnesis hamil di luar nikah, tidak menerima kehamilan karena masih sekolah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, suhu 35 derajat. Apakah asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Melakukan aborsi, B. Anjurkan untuk menikah, C. Asuhan untuk ibu hamil muda, D. Konseling tentang single parent, E. Pendekatan dan KIE pada keluarga. Jawabannya adalah E. Pendekatan dan KIE pada keluarga. Kata kunci, hamil di luar nikah dan tidak menginginkan kehamilan dikarenakan masih sekolah. Strategi menjawab soal, mengingat kembali materi tentang etik legal sebagai seorang bidan. 15. Seorang remaja perempuan umur 11 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan sudah 3 hari mengalami pusing dan mual. Hasil anamnesis, menstruasi hari pertama darah yang keluar banyak. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 88 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, suhu 36,5 derajat. Saat dilakukan pemeriksaan fisik, terlihat adanya perubahan payudara yang membesar. Apakah hormon yang paling tepat pada kasus tersebut? A. LH, B. FSH, C. Estrogen,
D. Progesteron. E. Prostaglandin. Jawabannya adalah C. Estrogen. Kata kunci perubahan, strategi menjawab soal mengingat kembali materi tentang hormon-hormon pada mata kuliah biologi reproduksi. 16. Seorang remaja perempuan umur 14 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri menstruasi. Hasil anamnesis cemas, tidak bisa sekolah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, dan suhu 35 derajat. Abdomen tidak teraba massa. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Spotting. B. Menorrhagia. C. Dysmenorrhea. E. Endometriosis. E. Premenstruasi syndrome. Jawabannya adalah C. Dysmenorrhea. Kata kunci nyeri saat menstruasi. Strategi menjawab soal mengingat kembali materi tentang nyeri menstruasi. 17. Seorang ibu membawa anak perempuan umur 13 tahun ke RS dengan keluhan keluar darah dari kemaluannya. Hasil anamnesis merasa sangat cemas dengan keadaannya. Belum menerima masih hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, suhu 36,7 derajat, tampak keluar darah dari vagina. Apakah tindakan selanjutnya yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memberikan tablet zat besi. B. Menginformasikan keadaannya normal. C. Memberikan obat penghentian pendarahan. D. Melakukan KIE agar mengkonsumsi makanan bergizi. E. Menginformasikan menstruasi pasien yang sedang mengalami. Jawabannya adalah E. Menginformasikan pasien sedang mengalami menstruasi. Jawabannya adalah D. Pemeriksaan hemoglobin. Kata kunci mengeluh lemah dan mudah lelah. Selama ini selalu membatasi makan dengan alasan takut gemuk. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/60, nadi 88 kali per menit, pernapasan 16 kali per menit, suhu 36 derajat, wajah tampak pucat dan konjungtiva warna merah muda. Strategi menjawab soal apakah rencana KIE pada kasus tersebut yang menjadi perhatian khusus sehingga pemeriksaan penunjang untuk memastikan beberapa HB pada remaja dan tepat memberikan obat adalah 1. Mengeluh lemah dan mudah lelah. Selama ini selalu membatasi makan alasan takut gemuk. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/60, nadi 88 kali per menit, respirasi atau pernapasan 60 kali per menit, wajah dan konjungtiva tampak pucat. Tips menjawab, baca tanda gejala dan tindakan awal pada remaja dengan anemia. 19. Seorang perempuan membawa anak remaja umur 14 tahun ke TPMB dengan keluhan nyeri saat menstruasi. Hasil anamnesis tidak sekolah karena menahan sakit. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 84 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Abortus. B. Eklamsia. C. Dysmenorrhea. D. Menopause. E. Pramenopause. Jawabannya adalah C. Dysmenorrhea. Kata kunci nyeri saat menstruasi. Strategi menjawab soal nyeri saat menstruasi umur 14 tahun. Dysmenorrhea atau dalam pembahasan kedokteran dikenali dengan dysmenorrhea merupakan salah satu gangguan yang dialami wanita ketika menstruasi. Dysmenorrhea merupakan keadaan nyeri yang hebat dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. 20. Seorang remaja perempuan umur 16 tahun datang ke TPMB dengan keluhan menstruasinya sudah lebih dari 10 hari. Hasil pemeriksaan kata kunci remaja umur 13 tahun mengeluh keluar darah dari kemaluannya, merasa sangat cemas dengan keadaannya, belum menorrhagia atau menstruasi. Strategi menjawab soal apakah tindakan yang selanjutnya yang harus dilakukan bidan. Yang paling menjadi perhatian pada kasus di atas adalah 1. Remaja putri akan mengalami perkembangan fisik yaitu tumbuhnya payudara,
panggul yang membesar, dan suara yang berubah menjadi lembut pada anak perempuan. Mengalami puncak kematangan reproduksi yang ditandai dengan menstruasi pertama atau disebut juga dengan menorreas. 2. Menorreas merupakan pendarahan pertama kali dari uterus yang terjadi pada wanita di masa pubertas sekitar usia 12 sampai 14 tahun. Menorreas merupakan perubahan yang menandakan bahwa remaja sudah memasuki tahap kematangan organ seksual dalam tubuh. 3. Menorreas yang tidak terkelola dengan baik juga dapat menyebabkan putus sekolah, ketidakhadiran dan masalah kesehatan seksual dan reproduksi lainnya yang memiliki konsekuensi kesehatan dan sosial ekonomi dalam jangka panjang bagi remaja. Tips menjawab baca kesehatan reproduksi pada remaja dan masalah remaja putri. 18. Seorang remaja perempuan umur 13 tahun datang ke TPMB mengeluh lemah dan mudah lelah. Hasil anamnesis selalu membatasi makan dengan alasan takut gemuk. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/60, nadi 88 kali per menit, pernapasan 16 kali per menit, suhu 36 derajat, wajah tampak pucat dan konjungtiva merah muda. Apakah rencana KE yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Anemia. B. Pubertas. C. Gizi pada remaja. D. Pemeriksaan hemoglobin. E. Pemberian tablet zat besi. Jawabannya adalah D. Pemeriksaan hemoglobin. Seorang remaja perempuan umur 16 tahun datang ke TPMB dengan keluhan menstruasinya sudah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali per hari, tidak ada nyeri. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70, nadi 78 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Remaja tersebut menolak melakukan palpasi abdomen dan infeksi terhadap darah yang keluar. Apakah rencana asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Menyarankan dukungan keluarga remaja. B. Memberikan pengertian tujuan pemeriksaan fisik. C. Melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. D. Merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. E. Meminta keterangan tertulis terkait penolakan pemeriksaan. Jawabannya adalah A. Menyarankan dukungan keluarga dan remaja. Kata kunci remaja tersebut menolak bidan saat ingin melakukan palpasi abdomen dan inspeksi terhadap darah yang keluar. Strategi menjawab soal apakah rencana usaha kebidanan yang paling tepat dalam kasus tersebut. Remaja tersebut menolak bidan saat ingin melakukan palpasi abdomen dan infeksi terhadap darah yang keluar. Remaja perempuan berusia 16 tahun keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. 21. Seorang remaja perempuan umur 18 tahun datang ke TPMB dengan keluhan menstruasi 2 kali sebulan. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali per hari. Hasil pemeriksaan fisik tinggi badan 150 cm, berat badan 57 kg, tekanan darah 110/70, nadi 82 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,7 derajat. Pembesaran payudara normal, benjolan payudara tidak ada, abdomen tidak teraba massa atau tidak teraba benjolan. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Amenorrhea. B. Polymenorrhea. C. Hypomenorrhea. D. Hypermenorrhea. E. Oligomenorrhea. Jawabannya adalah B. Polymenorrhea. Kata kunci dalam 1 bulan menstruasi 2 kali. Strategi menjawab soal fokus pada keluhan yang dialami pasien. Menstruasi 2 kali sebulan, artinya siklus menstruasi kurang dari 21 hari. Untuk siklus menstruasi yang normal, 28-30 hari dalam 1 bulan. 22. Seorang remaja perempuan umur 14 tahun datang ke TPMB dengan keluhan belum pernah mengalami menstruasi. Hasil anamnesis sakit perut setiap bulan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100, nadi 82 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, tinggi badan 150, BB 52 kg. Pembesaran payudara normal, tidak ditemukan benjolan atau pembengkakan daerah abdomen pada saat dipalpasi. Inspeksi pada vulva dan vagina terdapat kebiru-biruan dan berbentuk menonjol keluar. Apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut?
A. Insisi himen. B. Konseling gizi. C. Pemberian tablet FE. D. Edukasi personal hygiene. E. Kolaborasi dengan dokter SPOG. Jawabannya adalah E. Kolaborasi dengan dokter SPOG. Kata kunci belum pernah mengalami menstruasi. Terdapat kebiru-biruan dan berbentuk benjolan pada bagian vagina dan keluar pada vulva. Strategi menjawab soal. Berdasarkan kasus tersebut, ada kemungkinan pasien didiagnosis Hymen imperforata merupakan salah satu dari penyebab pseudomenore atau skriptominore. Haid ada tetapi darah haid tidak keluar, yang bersifat kongenital dan abnormalitas. Ini terjadi pada bagian distal saluran genitalia wanita. Soal 23, seorang bidan koordinator di puskesmas sedang membuat perencanaan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja SMP di wilayah binaan puskesmas. Dari survei pendahuluan yang dilakukan, didapatkan informasi bahwa sebagian besar siswi SMP tersebut sudah mengalami menstruasi. Hasil pemeriksaan kesehatan di SMP tersebut, 30% remaja putri mengalami anemia. Apakah informasi yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pola istirahat. B. Personal hygiene. C. Kebutuhan nutrisi. D. Kebutuhan olahraga. E. Kesehatan reproduksi. Jawabannya adalah C. Kebutuhan nutrisi. Kata kunci remaja putri, remaja awal mengalami anemia. Strategi menjawab soal. Rencana asuhan yang diberikan pada anemia adalah memperbaiki gizi. Berdasarkan jawaban di atas, dibutuhkan nutrisi adalah yang paling tepat. 24. Seorang remaja perempuan umur 16 tahun datang ke TPMB dengan keluhan nyeri menstruasi 1-2 hari pertama. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Abdomen tidak ada massa, darah menstruasi banyak, sehingga remaja tersebut ganti pembalut 3 kali per hari. Apakah tindakan yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Memberikan analgetik. B. Menganjurkan olahraga ringan. C. Menjelaskan fisiologi terjadinya nyeri. D. Merujuk pasien ke fasilitas pelayanan. E. Melakukan aborsi dengan tenaga kesehatan. Jawabannya adalah B. Menganjurkan olahraga ringan. Kata kunci remaja dengan nyeri haid 1-2 hari. Strategi menjawab soal. Remaja dengan nyeri haid pertama dapat dikatakan mengalami dysmenorrhea dan masih dalam hal yang wajar atau normal. Bila mengalami hal tersebut dan dapat dikatakan dysmenorrhea primer, maka diperlukan gerakan-gerakan kecil. 25. Seorang remaja perempuan umur 16 tahun mengatakan pernah 1 kali melakukan hubungan seksual dengan pacarnya setelah mereka menonton film pornografi. Remaja berusaha menolak keras, namun sang pacar memaksa secara kasar dan mengancamnya. Apakah promosi kesehatan yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Kekerasan seksual. B. Kehamilan risiko tinggi. C. Transaksi seks komersial. D. Risiko infeksi menular seksual. E. Kehamilan tidak diinginkan. Jawabannya adalah A. Kekerasan seksual. Kata kunci pacar memaksa secara kasar dan mengancamnya. Pembahasan definisi kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seorang karena ketimpangan relasi, kuasa, dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderita fisikis atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Tips menjawab. Mahasiswa diharapkan mempelajari kembali definisi-definisi terkait dengan screening masalah kesehatan reproduksi remaja. 26. Seorang bidan sedang melaksanakan kegiatan posyandu remaja. Bidan melakukan screening masalah kesehatan reproduksi remaja, khususnya remaja putri sebagai calon ibu. Pada hasil pemeriksaan, didapatkan seorang remaja dengan IMT dalam kategori gemuk. Apakah konseling yang selanjutnya yang tepat pada kasus tersebut? A. HIV dan AIDS. B. Rujukan segera. C. Masalah pubertas. D. Gangguan menstruasi. E. Gizi seimbang dan aktivitas.
Jawabannya adalah E. Gizi seimbang dan aktivitas. Kata kunci 1. Screening masalah kesehatan reproduksi remaja. 2. Hasil pemeriksaan didapatkan seorang remaja dengan IMT atau umur dalam kategori gemuk. Pembahasan. Remaja merupakan masa peralihan dari anak menjadi dewasa, di mana terjadi pertumbuhan fisik, mental, dan emosional yang sangat cepat. Makanan yang mengandung unsur zat gizi sangat diperlukan untuk proses tumbuh kembang. Kandungan makan yang seimbang menjamin terpenuhinya kebutuhan tubuh beserta aktivitasnya. Remaja putri yang cukup mengonsumsi makanan yang bergizi dan terpelihara kesehatan reproduksinya, sehingga akan menjadi calon ibu yang sehat pada saat memasuki masa perkawinan. Jika kondisi saat ini dipertahankan terus-menerus memasuki masa hamil, akan dapat melahirkan anak yang sehat dan cerdas. Kegemukan dan obesitas dapat disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan, yaitu pola makan yang tidak memenuhi prinsip gizi dan kurangnya aktivitas fisik. Kegemukan obesitas pada anak usia sekolah dan remaja berisiko berlanjut ke masa dewasa dan merupakan faktor risiko terjadinya berbagai penyakit tidak menular seperti penyakit kardiovaskuler, diabetes mellitus, kanker, osteoartritis, dan lain-lain. Tips menjawab, mahasiswa diharapkan mempelajari kembali tujuan yang diindikasi screening masalah kesehatan reproduksi remaja. 27. Seorang bidan sedang melaksanakan kegiatan screening masalah kesehatan reproduksi remaja di SMA. Seorang remaja putra bercerita tidak nyaman di rumahnya sehingga ia lebih senang bermain dengan teman-temannya. Setelah dilakukan anamnesis mendalam, remaja ini pernah mencoba menggunakan obat suntik secara bersama-sama dengan temannya. Apakah konseling yang tepat pada kasus tersebut? A. HIV/AIDS, B. Kekerasan seksual, C. Pelecehan seksual, D. Kekurangan nutrisi, E. Transaksi seks komersial. Jawabannya adalah A. HIV dan AIDS. Kata kunci, remaja pernah mencoba menggunakan obat suntik secara bersama-sama dengan temannya. Pembahasan penggunaan jarum suntik bersama yang tidak tersteril antara pengguna nafza suntik dapat menularkan HIV/AIDS melalui media penularannya, yaitu darah. Selain HIV/AIDS, pengguna jarum suntik bersama ini dapat meningkatkan risiko penularan hepatitis C yang merupakan 96% penyebab kematian akibat hepatitis. 28. Seorang bidan melakukan screening anemia pada remaja putri di sebuah SMA. Salah seorang siswi umur 17 tahun mengatakan bahwa saat ini sedang melakukan diet akibat kegemukan. Terkadang merasa lesu, lelah, dan letih walaupun tidak melakukan aktivitas yang berat. Apakah pemeriksaan penunjang yang paling tepat pada kasus tersebut? A. IMT, B. HIV rapid, C. Hemoglobin, D. Darah lengkap, E. Golongan darah. Jawabannya adalah C. Hemoglobin. Kata kunci dalam Fignited tercantum, siswi saat ini sedang mengalami diet akibat kegemukan yang dialaminya, bahkan terkadang merasa lelah, lesu, dan letih walaupun tidak melakukan aktivitas yang berat. Pembahasan anemia adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin dalam darah kurang dari 12 untuk anak usia sekolah dan wanita dewasa. Anemia di masyarakat juga dikenal sebagai kurangnya darah. Penyebab anemia adalah tidak seimbang antara konsumsi bahan makanan sumber zat besi yang masuk ke dalam tubuh dengan kebutuhan tubuh akan zat besi. Selain konsumsi zat besi yang kurang dari kebutuhan, anemia juga dapat disebabkan karena meningkatnya kebutuhan tubuh zat besi, misalnya masa menstruasi, masa tubuh kembang, ibu hamil akibat penyakit kronis seperti TBC, infeksi, dan lain-lainnya. Anemia mengakibatkan menurunnya kemampuan tubuh, menurunnya konsentrasi belajar, menurunnya kebugaran tubuh, menurunnya daya tahan tubuh terhadap penyakit, menghambat tubuh kembang pada remaja dan putri menjadi calon ibu dengan keadaan berisiko tinggi. 29. Seorang bidan sedang melakukan screening kesehatan reproduksi di SMA. Hasil screening pada sekelompok remaja didapatkan 3 remaja putri telah melakukan perilaku seksualatif dengan pacarnya tanpa paksaan. Apakah konseling yang paling tepat dengan kasus tersebut? A. Kekerasan seksual, B. Pelecehan seksual, C. Transaksi komersial, D.
D. Perubahan body image atau bentuk tubuh. E. Kehamilan yang tidak diinginkan. Jawabannya adalah E. Kehamilan yang tidak diinginkan. Kata kunci melakukan perilaku seksual aktif dengan kekasihnya, seks di luar nikah tanpa paksaan. Pembahasan, KTD adalah suatu kehamilan yang keberadaannya tidak diinginkan atau tidak diharapkan oleh calon orang tua bayi, sehingga seringkali menjurus pada aborsi yang tidak aman. Hal tersebut akan membahayakan kondisi ibu dan janinnya. KTD bisa terjadi karena ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan tentang perilaku seksual yang dapat menyebabkan kehamilan atau akibat pemerkosaan. Kehamilan usia muda kurang dari 20 tahun akan meningkatkan risiko komplikasi medis baik pada ibu maupun pada anak. Risiko kesakitan dan kematian yang timbul selama proses kehamilan dan persalinan antara lain keguguran, preeklamsia, infeksi, anemia, bayi yang meninggal dalam kandungan, risiko kanker rahim, prematur, timbulnya kesulitan persalinan, BBLR, kematian bayi, dan kelainan bawaan. Komplikasi tersebut disebabkan oleh organ atau alat reproduksi ibu belum sempurna secara fisiologis, belum siap untuk menerima kehamilan dan kekurangan nutrisi pada ibu dan bayi. 30. Seorang remaja perempuan umur 11 tahun bertanya bidan yang melakukan bias dis-nya. Remaja tersebut mengatakan kondisi kulitnya mudah berjerawat, payudara dan pinggul mulai membesar sehingga merasa malu dan tidak nyaman. Apakah KIE yang paling tepat dan sesuai kasus tersebut? A. Pubertas. B. Pubertas dini. C. Pubertas percok. D. Ciri-ciri kelamin primer. E. Ciri-ciri kelamin sekunder. Jawabannya adalah E. Ciri-ciri kelamin sekunder. Kata kunci, kulitnya mudah berjerawat, payudara dan pinggul mulai membesar sehingga merasa malu dan tidak nyaman. Pembahasan, perkembangan seks sekunder pada perempuan terjadi karena meningkatnya massa lemak. Perubahan komposisi tubuh terjadi karena pengaruh hormon steroid. Seks. Perubahan hormon akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan rambut pubis dan menerange pada anak perempuan, pertumbuhan penis, perubahan suara, pertumbuhan rambut di lengan dan muka pada anak laki-laki, serta terjadinya peningkatan produksi minyak tubuh, meningkatnya aktivitas kelenjar, keringat, dan timbulnya jerawat. 31. Seorang bidan sedang melaksanakan posyandu remaja. Seorang remaja perempuan umur 13 tahun mengatakan jika mengalami perubahan pada payudaranya, merasa payudaranya membesar dan puting susu menonjol. Selain itu, pinggulnya mengembang dan membesar, membulat. Apakah konseling yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Tanda-tanda seks primer. B. Tanda-tanda seks sekunder. C. Tanda-tanda perubahan fisik. D. Tanda-tanda seks sekunder dan primer. E. Tanda-tanda perkembangan inteligensia. Jawabannya adalah B. Tanda-tanda seks sekunder. Kata kunci, remaja mengalami perubahan pada payudara dan pinggul. Pembahasan, perubahan pada seks sekunder pada remaja putri ditandai dengan payudara membesar, pinggul melebar, dan tumbuhnya rambut di ketiak dan sekitar kemaluan. Hal ini terjadi karena melebarnya tulang pinggul dan perkembangan lemak di bawah kulit. 32. Seorang remaja perempuan umur 18 tahun datang ke TPMB dengan keluhan utama keputihan sejak 2 minggu yang lalu, hasil anamnesis, gatal dan panas di alat kelamin, mengaku pernah beberapa kali melakukan hubungan seksual dengan orang yang berbeda-beda tanpa kondom karena dipaksa. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 88 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 30 derajat, keputihan berwarna kuning kehijauan, kental dan berbau. Dinding vagina tampak kemerahan. Apakah promosi kesehatan yang paling tepat pada konsultasi tersebut? A. Candida albicans, hindari pakan yang lembab. B. Bakteri vaginosis, hindari melakukan douching. C. Human papilloma virus, hindari gonta-ganti pasangan. D. Human immunity exchange virus, hindari gonta-ganti pasangan. E. Trichomonas vaginalis,
melakukan hubungan seks yang aman? Jawabannya adalah B. Bakterial vaginosis adalah hindari melakukan douching. Kata kunci. Klien mengaku pernah beberapa kali melakukan hubungan seksual dengan orang yang berbeda. Suhu 30 derajat, pemeriksaan genitalia keputihan, berwarna kuning, kehijauan, kental, dan berbau. Dinding vagina tampak kemerahan. Pembahasan bakterial vaginosis atau BV adalah suatu kondisi yang terjadi ketika keseimbangan bakteri alami di vagina terganggu. Gejalanya dapat mencakup keputihan yang berwarna kuning kehijauan, kental, berbau, serta rasa gatal atau panas di area genitalia. Meskipun ada beberapa infeksi menular seksual atau IMS yang bisa menyebabkan keputihan, pada kasus ini gejala yang disebutkan lebih sesuai dengan bakterial vaginosis daripada infeksi lain, seperti Candida albicans. Opsi A atau Trichomonas vaginalis. Opsi D. Faktor resiko untuk bakterial vaginosis antara lain aktivitas seksual yang meningkat dan paparan sperma, seperti dalam kasus ini di mana klien mengaku melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan kondom dengan beberapa orang yang sebagian besar dilakukan secara paksa. Adanya penurunan bakteri Lactobacillus secara alami atau merokok, vaginal douching, intrauterine Davis atau IUD, promiskuitas wanita yang berhubungan seksual dengan sesama wanita, penggunaan antibiotik, stres, menstruasi, tidak keseimbangan hormon. 33. Seorang remaja perempuan umur 16 tahun datang ke TPMB ingin berkonsultasi. Hasil anamnesis ingin memulai diet sehat untuk meningkatkan energi dan konsentrasi di sekolah. Suka makan fast food. Hasil pemeriksaan muka kelihatan tirus dan kurus. BB 35 kilo, tinggi badan 150, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat. Apakah konseling yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memulai diet bebas gluten. B. Menghitung kalori setiap hari. C. Minum lebih banyak minuman berenergi. D. Mengurangi porsi makan secara drastis. E. Mengganti makanan ringan dengan buah-buahan. Jawabannya adalah E. Mengganti makanan ringan dengan buah-buahan. Kata kunci. Remaja ingin memulai diet sehat untuk meningkatkan energi dan konsentrasinya di sekolah. Pembahasan option E adalah pilihan terbaik karena mengganti makanan ringan tidak sehat dengan buah-buahan adalah langkah yang paling mudah dan sehat untuk memperbaiki diet. Ini membantu memperkenalkan lebih banyak nutrisi tanpa perubahan yang terlalu drastis. 34. Seorang bidan melaksanakan screening kesehatan di sekolah. Hasilnya didapatkan bahwa seorang remaja putra berumur 15 tahun sedang mengeluh sering terjaga hingga larut malam karena menonton TV dan bermain game, sehingga dia merasa lelah di sekolah keesokan harinya. Terlihat lelah dan lesu. Apakah konseling yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Tetap terjaga hingga larut. B. Tidur siang panjang setiap hari. C. Lebih banyak kafein siang hari. D. Minum obat tidur menjelang perangkat tidur. E. Mematikan semua perangkat elektronik 1 jam sebelum tidur. Jawabannya adalah E. Mematikan semua perangkat elektronik 1 jam sebelum tidur. Kata kunci. Remaja mengeluh sering terjaga hingga larut malam karena menonton TV dan bermain game, sehingga dia merasa lelah di sekolah keesokan harinya. Pembahasan. Mematikan semua perangkat elektronik 1 jam sebelum tidur atau opsi A membantu remaja tersebut mengurangi stimulasi sebelum tidur yang dapat memperbaiki kualitas tidurnya. Remaja memerlukan tidur yang cukup untuk alasan berikut. Pertumbuhan dan perkembangan fisik. Selama tidur, pertumbuhan dan perkembangan fisik yang melepaskan hormon sangat penting bagi perkembangan remaja. Kekurangan tidur bisa menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan otot, fungsi kognitif, dan prestasi akademik. Tidur yang cukup memainkan peran penting dalam fungsi kognitif tersebut, memori, perhatian, konsentrasi, pengambilan keputusan, kreativitas. Remaja yang cukup tidur cenderung memiliki presentasi akademik yang lebih baik. Sekian dan terima kasih.